Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu memahami gejala dan karakteristik autisme berdasarkan usia. Panduan ini ditujukan untuk orang tua dan pendidik, agar lebih siap mengenali dan mendampingi anak-anak dengan autisme. Autism Spectrum Disorder, atau ASD, adalah kondisi neurologis yang kompleks dan bervariasi. Autisme mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan memproses informasi dari lingkungan sekitar. Salah satu tantangan terbesar dalam memahami autisme adalah karena gejalanya bisa berubah seiring bertambahnya usia. Apa yang terlihat pada bayi bisa sangat berbeda dengan yang dialami oleh anak usia sekolah, remaja, atau bahkan orang dewasa dengan autisme. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana autisme bermanifestasi pada setiap tahap kehidupan. Dengan begitu, intervensi yang tepat bisa diberikan sejak dini, sehingga perkembangan dan kualitas hidup individu dengan autisme bisa lebih optimal. Sayangnya, gejala autisme seringkali sulit dikenali, terutama pada usia dini. Banyak orang tua menganggap perilaku anaknya sebagai bagian dari variasi perkembangan yang normal, atau bahkan sebagai tanda kecerdasan. Akibatnya, diagnosis dan intervensi bisa terlambat. Padahal periode emas untuk intervensi dini adalah pada tahun-tahun pertama kehidupan. Mari kita bahas satu persatu gejala dan karakteristik autisme berdasarkan usia. Pertama, pada bayi dan balita, tanda-tanda awal autisme biasanya mulai muncul pada usia 12 hingga 18 bulan, bahkan bisa lebih awal. Namun, banyak orang tua baru menyadari ketika anak mereka tidak mulai berbicara pada usia yang dianggap wajar. Akibatnya, sebagian besar anak dengan autisme baru didiagnosis setelah usia 3 tahun. Beberapa tanda awal pada bayi dan balita antara lain, kontak mata yang minim atau tidak konsisten, tidak merespons ketika namanya dipanggil, dan kesulitan berbagi perhatian atau joint attention. Misalnya, bayi tidak mengikuti arah pandangan atau jari orang lain, dan tidak menunjukkan objek untuk berbagi minat. Keterampilan bermain pura-pura dan meniru juga seringkali terlambat muncul. Anak mungkin tidak tertarik melambaikan tangan atau bertepuk tangan, dan permainan simbolik seperti pura-pura minum dari cangkir kosong bisa tidak tampak pada usia yang diharapkan. Dalam hal komunikasi verbal, keterlambatan bicara adalah salah satu kekhawatiran utama. Beberapa anak mungkin tidak berbicara sama sekali, sementara yang lain bisa kehilangan kata-kata yang sudah dikuasai. Selain itu, anak dengan autisme sering kesulitan menggunakan gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk menyampaikan kebutuhan atau perasaan. Pola perilaku repetitif dan sensitivitas sensorik juga sering terlihat. Anak bisa sangat terganggu oleh suara, rasa, atau bau tertentu, atau malah mencari stimulasi sensorik dengan cara yang tidak biasa. Gerakan berulang seperti mengepakkan tangan, menjentikkan jari, atau menggoyangkan tubuh juga bisa muncul. Masalah makan dan minum, serta regulasi emosi, juga sering menjadi tantangan pada bayi dan balita dengan autisme. Beberapa anak mungkin sangat jarang menangis, atau justru sering menangis tanpa alasan yang jelas. Fenomena regresi, yaitu kehilangan keterampilan yang sudah dikuasai, bisa terjadi antara usia 1 dan 2 tahun. Penting untuk diingat, tidak semua anak dengan autisme menunjukkan semua tanda ini, dan intensitas gejalanya bisa sangat berbeda pada setiap anak. Selanjutnya, pada anak usia sekolah, karakteristik autisme biasanya menjadi lebih jelas, terutama dalam konteks sosial dan akademik. Anak dengan autisme sering tampak tidak tertarik bersosialisasi dengan teman sebaya, atau merasa lebih nyaman bermain sendiri. Mereka juga mengalami kesulitan memahami perspektif orang lain, atau yang disebut theory of mind. Dalam hal komunikasi, anak usia sekolah dengan autisme bisa masih menunjukkan ekolalia, yaitu mengulangi kata atau kalimat yang pernah didengar. Komunikasi mereka cenderung satu arah, tanpa mempertimbangkan minat atau pemahaman lawan bicara. Mereka juga sering memahami bahasa secara harfiah, sehingga sulit menangkap makna idiom, sarkasme, atau humor. Kesulitan berteman dan mempertahankan persahabatan menjadi tantangan besar. Mereka mungkin ingin punya teman, tapi tidak tahu bagaimana memulai atau menjaga hubungan tersebut. Minat yang sangat kuat dan terfokus pada satu topik juga sering terlihat, seperti ketertarikan khusus pada kereta api, dinosaurus, atau angka. Kebutuhan akan rutinitas yang ketat semakin jelas pada usia ini. Perubahan kecil dalam jadwal bisa membuat mereka sangat cemas atau kesal. Beberapa anak bisa menunjukkan perilaku menolak atau bahkan agresif ketika rutinitas mereka terganggu.
Sensitivitas terhadap lingkungan juga meningkat, misalnya merasa tidak nyaman di tempat yang ramai atau bising. Perilaku motorik tidak biasa seperti berjalan berjinjit atau berputar-putar juga masih bisa terlihat. Anak-anak ini sering terikat pada objek tertentu yang membuat mereka merasa aman. Tantrum atau ledakan emosi yang parah bisa terjadi ketika mereka tidak mampu mengatasi stres atau perubahan. Ekspresi emosi yang tidak sesuai dengan konteks juga umum ditemukan. Perlu diingat, autisme pada anak perempuan seringkali sulit dikenali karena mereka lebih mahir meniru perilaku teman sebaya dan cenderung menarik diri daripada menunjukkan perilaku yang mencolok. Hal ini menyebabkan diagnosis pada anak perempuan sering terlambat. Sekarang, kita masuk ke masa remaja dan dewasa. Pada masa ini, gejala autisme bisa menjadi kurang parah, terutama jika sudah mendapat intervensi sejak dini. Namun, tantangan baru akan muncul seiring perubahan hormonal, perkembangan identitas, dan meningkatnya tuntutan sosial. Remaja dengan autisme sering merasa semakin terisolasi karena kesenjangan kemampuan sosial dengan teman sebaya semakin terlihat. Pembentukan identitas bisa menjadi proses yang sulit, dan bisa memicu krisis identitas atau masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Pada masa dewasa, tantangan terbesar adalah kemandirian, pekerjaan, dan hubungan sosial. Banyak orang dewasa dengan autisme kesulitan mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan, meskipun mereka memiliki kemampuan yang baik. Hubungan persahabatan atau romantis juga bisa menjadi tantangan besar. Masalah fokus, manajemen waktu, dan penyelesaian tugas sering berlanjut hingga dewasa. Tingkat kecemasan dan depresi juga tinggi karena tekanan hidup yang semakin kompleks. Meskipun begitu, prognosis untuk individu dengan autisme semakin baik berkat intervensi yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan. Namun, dukungan ini harus mencakup pendidikan, pekerjaan, kesehatan mental, dan dukungan sosial agar kualitas hidup mereka tetap terjaga. Terakhir, penting untuk diketahui bahwa autisme sering disertai dengan kondisi medis lain, atau disebut komorbiditas. Misalnya, sindrom Fragile X, sindrom Down, epilepsi, dan gangguan genetik lain lebih sering ditemukan pada individu dengan autisme dibandingkan populasi umum. Kondisi penyerta ini membuat penanganan autisme menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin. Karena itu, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan bekerja sama dengan berbagai profesional untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara optimal. Kesimpulannya, memahami gejala dan karakteristik autisme pada setiap tahap usia sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat luas. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu individu dengan autisme mengembangkan potensi terbaik mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memahami autisme dan bisa memberikan dukungan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Credits penulis naskah dan riset oleh tim channel kami. Voice over oleh pemuda dengan suara khas. Musik latar bebas copyright.